Yang pertama istighfar, yang kedua sholawat, yang ketiga afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini tiga itu. Ini kalau diamalkan ini sholat sunat, berzikir, itu tak lama sesudah itu terdengarlah tarhim, lalu kemudian sholat subuh. Paksa-paksakan untuk datang ke masjid, paksa-paksakan untuk sholat di awal waktu, paksa-paksakan untuk datang sholat berjamaah. Karena yang namanya ilmu ini banyak. Kalau sekedar ilmu, maka orientalis, orang kafir, orang barat yang belajar Islam banyak ilmunya, tapi dia tak ada amal. Maka dalam Islam ini diajarkan kabura maqtan indallah, murka yang paling besar adalah antaqulu ma la taf'alun. Kamu hanya menuntut ilmu, hanya bicara tapi tidak mengamalkan. Paksa-paksakan puasa sunat. Kami kemarin kebetulan saya di rumah hari Selasa, Rabu, Kamis. Selasa, Rabu, Kamis di rumah. Hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin keluar, kecuali pekan kedua. Nah, ini pekan kedua, ini jatah Yayasan Tabung Wakaf Rumah. Itulah pekan kedua itu program kita namanya 20 jam. 20 jam berawal dari pagi tadi, pagi Jumat, sholat Jumat, sore Jumat, malam Sabtu, sampai besok pagi dan besok siang. Nah, ini masih dalam program 20 jam. Adapun pekan ketiga, keempat, pertama itu saya di luar. Hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin di luar kota. Satu provinsi dapat jatah satu kali. Sumatera Utara satu kali, Sumatera Barat satu kali, Sumatera Selatan satu kali, Kepulauan Riau satu kali, Kalimantan satu kali, Sulawesi satu kali, Papua satu kali. Nanti di akhir Juli ini Jumat depan kita ke Pulau Madura, kemudian Jumat akhir Juli itu ke Jambi. Nah, jadi semuanya cuma dapat jatah hanya satu kali, dipadatkan semua jadwal itu menjadi 4 hari. Jadi kalau kebetulan puasa sunat yang tidak boleh ditinggalkan sama sekali, yaitu puasa sunat Arafah dengan puasa sunat Muharram, Ashura. Walaupun musafir, tapi ini sunat. Memang ini sunat, dilaksanakan baik, tidak dilaksanakan tidak ada urusan. Tapi saya orang yang ceramah, saya yang menyuruh orang, yang mengajak orang. Kalau saya sendiri mengajak, saya tidak mengamalkan, ada rasa di dalam lubuk hati itu macam tak betul yang saya lakukan. Saya menyuruh orang puasa, tapi saya sendiri tidak puasa. Jadi kalau ada orang mengatakan, kenapa lah Ustaz puasa? Ustaz musafir. Memang betul. Tapi kalau tidak, terasa dia seperti melawan di dalam. Tak sesuai antara ucapan dengan perbuatan. Jadi mesti ada perjuangan. Berjuang sholat berjamaah, berjuang. Tadi Ustaz kami tidak tengok ada sholat berjamaah di sini. Saya dibawa tadi ke rumah ibu yayasan, dan sampai di dalam ada muazzin, kita sholat isya berjamaah. Pilihannya antara dua, makanan sudah terhidang atau sholat isya. Ini kalau makan kita dulu nanti gawat. Nah, maka saya pilih kita sholat isya dulu berjamaah. Habis sholat isya berjamaah, sudah pulang, sudah lapang, barulah kita lanjutkan acara-acara berikutnya. Nah, ini berawal dari apa kata pepatah kita, alam bisa karena biasa. Jadi kalau kita biasakan, berawal dari keterpaksaan. Semua berawal dari keterpaksaan. Paksakan diri bangun pagi, paksakan diri ke masjid, paksakan diri bersedekah, paksakan diri keluar duit, paksakan diri keluar tenaga. Karena kalau tidak kita paksakan, kita tidak akan pernah beramal. Perjuangan pertama, makan halal. Perjuangan yang kedua, belajar. Karena ilmu banyak, amal tidak ada, ilmu tak diterima Allah SWT. Makanya ngaji, tak paham tanya. Setelah mengaji, diamalkan, memaksakan diri. Muru auladakum bis sholat, suruh anak kamu sholat.
ketika dia berumur 7 tahun. Wadribuhum bil asrah, pukul ketika umur 10 tahun. Nah, jadi anak itu memang di awal dari pukul, tapi pukulnya darbun ghairu mubarrih. Jangan sampai pukulnya luka, jangan sampai pada alat vital, jangan sampai hilang anggota tubuhnya, hanya sekedar memberikan efek cerah. Nah, ini dia yang ketiga. Berikutnya yang keempat, perjuangan melawan cinta harta kepada sedekah. Ini lebih berat lagi. Banyak orang mampu melawan mengantuk, banyak melawan sibuk, banyak, tapi melawan bakhil, wa tuhibbunal mala hubban jamma, kamu cinta kepada harta secinta-cinta, bakhil, pelit, kikir, medit, apa lagi? Ada seterusnya. Nah, ini penyakit manusia. Siapa yang mewakafkan tanah ini lalu kemudian membangun masjid ini begini besar? Kalau kita baca Al-Fatihah, itu kita sebutkan namanya untuk almarhum Fulan bin Fulan Al-Fatihah, baru sampai dia. Tapi kalau untuk sedekah, tak apa disebut namanya. Kita selama tadi dari masjid ini sholat maghrib berjamaah, mengaji sampai ke isya, sholat isya berjamaah, pengajian malam ini, maka pahalanya mengalir kepada semua orang yang berwakaf masjid ini, yang berwakaf lantai, berwakaf tanah, berwakaf semen, berwakaf lampu, berwakaf. Banyak orang mati tidak pernah sempat bersedekah sama sekali. Seumur hidup tak pernah bersedekah, seumur hidup tak pernah berinfak. Kalaupun ada hanya 1000, 2000, hanya terpaksa hanya karena malu kepada orang. Nah, inilah makanya dalam Islam itu amal yang paling banyak ini amal harta. 7: infak, zakat, wasiat, hibah. Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. 7 amalan-amalan harta. Makanya umat Islam ini disuruh mencari harta. Dan kebetulan setiap masjid-masjid besar itu pasti dekat dengan pasar. Begitu juga ketika khotib Jumat mengatakan, marilah kita jujur, jangan kita bohong, jangan kita menjual barang yang buruk. Maka hubungan kait, hubungan yang aman sangat terkait. Ketika di pemandangan azan, hayya 'alas shalah, maka pedagang-pedagang menutup. Kalau kebetulan dia punya istri, istrinya menjaga, karena perempuan tidak wajib sholat ke masjid, suaminya datang ke masjid, setelah itu dia kembali ke tokonya, barulah istrinya sholat. Begitulah hubungan kait antara pasar dengan masjid. Nabi tidak hanya membangun masjid. Ketika Nabi hijrah ke kota Madinah, Nabi bangun Masjid Nabawi dan Nabi membangun pasar Islam. Karena di sana ada pasar orang Yahudi. Pasar Yahudi ada ribanya, pasar Yahudi ada curang timbangannya, pasar Yahudi ada bohongnya, pasar Yahudi ada tipunya. Kain-kain itu digantung. Kain jelek, kain buruk, kain bekas digantung. Lalu kemudian ada batu untuk melempar. Saya beli kain yang dilempar kena batu, dilempar. Kemana batu itu jatuh, itulah kain yang dibeli. Kalau kebetulan batunya kena kain yang buruk, berarti yang untung penjual, karena duitnya sama, kainnya buruk. Kalau kebetulan kain yang jatuh kena batu, kain yang bagus, yang beruntung pembeli, karena duitnya sedikit tapi kainnya bagus. Ini judi. Maka ketika Islam datang, yang 3 itu dibuang. Yang pertama, rish, tipu. Yang kedua, gharar, judi. Yang ketiga, zulm, aniaya. Semua transaksi jualan, kalau ada rish, kalau ada gharar, kalau ada zulm, maka jual beli itu haram, tak boleh dilanjutkan. Begitulah Islam datang. Dia tidak hanya mengurus orang tentang meluruskan shaf, tapi dia melurus tentang meluruskan timbangan. Tak bisa kita meninggalkan pasar. Kita hanya urus masjid, pasar kita tinggalkan, diambil orang lain.
maka sesuai dengan doa, dua-duanya dapat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Dunia itu seberang sana itu dunia. Sedangkan ini wa fil akhirati hasanah. Laisa bi khairikum man taraka dunya. Orang yang baik bukan orang yang meninggalkan dunia. Ditinggalkannya pasar, hanya iktikaf di masjid, bukan orang baik. Wala akhiratahu li dunya, bukan pula orang yang meninggalkan masjid hanya dunia saja, ditinggalkan masjid, bukan. Liusiba minhuma jami'an, dapat dua-duanya. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang terakhir, yang kelima, perjuangan dari lalai menuju istiqomah. Ini istiqomah, ini perjuangannya luar biasa. Makanya balasannya juga luar biasa. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, orang yang mengatakan Rabbu Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka turunlah malaikat sebelum dia mati. Untuk orang yang istiqomah ini dikirimkan oleh malaikat membisikkan telinganya, Allah takhafu, jangan kau takut, wala tahzanu, jangan bersedih. Karena orang yang mau mati itu ada dua perasaan, takut mati, takut sakratul maut, takut titian siratal mustaqim, takut pertanyaan munkar nakir, takut masuk neraka. Yang kedua sedih, sedih meninggalkan pasar, sedih meninggalkan jamaah, sedih meninggalkan anak, sedih meninggalkan istri. Maka ketika mau mati itu orang istiqomah dapat dua, hilang takutnya, hilang sedihnya. Setelah hatinya itu bersih, hilang takut, hilang sedih, baru dibahagiakan. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, berbahagialah kau mendapatkan surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah dia orang-orang yang diundang Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai orang yang jiwanya sudah mutmainnah, sudah tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah engkau kepada Allah dalam keadaan ridha kepada Allah, dan Allah meridhai. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam hamba-hamba, wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surga. Jadi kita ini tetap semua yang dilakukan oleh masjid ini dalam rangka istiqomah. Maulid Nabi, Isra Mi'raj, nuzul Quran, halal bihalal, hari raya kurban, hari raya Idul Fitri, menyambut 1 Muharram, malam nisfu Sya'ban, acara wisuda anak TK, acara khataman anak mengaji, acara melepas jamaah haji, menyambut jamaah haji. Itu semua itu sebetulnya cara supaya istiqomah. Itu tak usah permasalahkan Maulid Nabi, bid'ah Isra Mi'raj, bid'ah nuzul Quran, bid'ah menyambut. Jangan terjebak pada casingnya, namanya saja itu, tapi isinya adalah bagaimana kita supaya istiqomah. Coba kita tengok bagaimana istiqomah dalam satu hari. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, qabliyah, ba'diyah, baca Quran, zikir, infak, sedekah. Itu menjaga satu hari. Bagaimana menjaga satu minggu? Salat Jumat, wirid Yasin, baca Quran, pengajian, ngaji akidah, ngaji fikih, ngaji akhlak. Bagaimana menjaga dari waktu ke waktu? Dari maghrib tadi ke isya, dari maghrib ke isya anak-anak ngaji, dari maghrib ke isya mengulang hafalan, dari isya sebetulnya dalam Islam habis isya tidur supaya mudah bangun malam. Makruh hukumnya ngomong dunia, ngobrol masalah dunia setelah isya, kecuali berbicara agama. Ini kita malam ini 1 jam berbicara masalah agama. Apa itu hijrah? Kenapa kita hijrah? Dan hijrah itu berapa macam? 5 hijrah yang kita bahas malam ini. Untuk bekal kita. Habis itu kita pulang tidur karena besok ada aktivitas. Besok acara